Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalau di sini selamat siang ya. Gak tahu nanti kita tampilnya mungkin selamat pagi atau selamat malam. Kita tetap semangat selalu di hari ini. Alhamdulillah di hari ini kedatangan narasumber dan perdana podcast Barometer Kampus, yaitu rektor kita yang selalu energik dan selalu bersemangat dan selalu berseri-seri. Ya, kita sapa dulu buat Profesor Dr. Kiai Haji Syarif Emam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya kesempatan ini Pak Prof? Baik, alhamdulillah kita baru jalan santai, jalan sehat, dalam rangka HAM dan juga ada hiburan tadi yang cukup energik. Jadi menambah segar kita. Ya Prof, saya pingin nanya, udah lama sebenarnya kok sama jenengan ini pingin nanya sesuatu. Saya melihat jenengan itu selalu tampil energik, selalu tampil awet muda dan semangat. Barangkali bisa berbagi tips buat para pemirsa Barometer yang dimanapun berada nih, silakan. Ya kadang kelihatan aja. Oh begitu Prof? Kelihatan, sehingga kalau kelihatan segar berarti saya menyembunyikan ketidaksegaran gitu. Karena pimpinan itu kan harus mencontohkan sesuatu yang semangat gitu kan. Ya. Mustahil pula kita tidak kena sakit. Tapi yang jelas harus jaga kesehatan. Makannya ya teratur tidak teratur, makan itu yang jelas anjuran orang-orang kesehatan, anjuran agama itu tidak boleh berlebihan. Tapi saya tidak pilih makan. Serius Prof? Apa aja durian mau ya? Apalagi hobi. Biasa kan kalau biar tampil bagus, cerah itu kan biasa pilih-pilih. Oh, ada yang saya tidak pilih-pilih. Cuman karena sudah ini ya pilih-pilihnya itu sedikit makan, banyakan proteinnya, banyakan lauknya gitu, banyakan sayurnya. Gitu. Berdaging ya. Oke. Daging juga enggak batas. Oh gak batas ya? Nah, ini dua hari ini udah makan kambing terus nih. Wih. Semalam juga makan kambing di Pancasila sana. Tadi juga kan nasi kapsah kambing lagi. Oke. On terus ini kayaknya ya. Baik Prof, di kesempatan kali ini di podcast perdana di Barometer Kampus spesial nih Prof, jenengan memang udah kita jadwalkan jenengan yang pertama yang mengisi. Saya ingin nanya nih Prof, karena memang ini masih aroma-aroma tahun baru ini masih ada, barangkali jenengan bisa memberikan sebuah kayak model gimana sih EIN kedepannya untuk tahun 2026 ini? Iya, yang pertama personal ya kepada teman-teman sekecil apapun pengelola kampus harus adakan evaluasi, ya kan? Secara personal, secara unit juga boleh lebih bagus, ya kan? Tapi setiap personal di unit kita masing-masing sebagai dosen harus ada evaluasi. Kan kadang Sayyidina Ali itu memesankan orang cerdas itu, orang pintar itu orang yang pandai mengevaluasi diri, sehingga mengenal kekurangannya. Dan bahaya bagi kita yang tidak bisa evaluasi diri. Ketika orang mengaku baik terus, efeknya nanti akan negatif kepada rohani ini. Ketika kerja kita tidak dievaluasi, kalau saya kerja kan pasang target. Ya. Pasang target. Bahkan evaluasi saya itu triwulan, bahkan bulanan. Kalau kerjaan padat itu saya pasang target. Alhamdulillah itu saya selama ini rata-rata ya kalau nilai di atas 80 target tercapai itu kan. Serapan anggaran misalnya itu kita kan rata-rata di atas 90. Sempat kita se-PTK Indonesia terbaik. Alhamdulillah. Di atas 99%. Luar biasa. Tercapai. Itu kan itu merupakan kinerja. Dan bisa dibuktikan kawan-kawan di uni-uni yang ketika saya push terus setiap bahkan menjelang akhir itu kita evaluasi tiap hari, tiap minggu. Jadi intinya walaupun tidak serumit itu kawan-kawan sebagai dosen pribadi itu harus punya evaluasi. Sudah enggak kita ini sebagai dosen benar-benar care dengan mata kuliah yang kita ini? Iya. Bentuk care itu yang pertama adalah kita harus paham betul yang kita kasih kuliah itu. Dengan materi itu, kuasai betul gitu. Artinya apalagi yang sudah guru besar, doktor, sudah kata orang Pontianak ada wayahnya kita itu sudah memproduksi pemikiran sendiri. Jadi jangan berpatron terus dengan
dengan akademisi lain gitu. Kita sudah punya otoritas. Ya. Ya, kita itu sudah punya otoritas, apalagi guru besar punya otoritas. Walaupun tidak harus serampangan ya. Ya. Tapi apa hak dan posisi kita yang punya otoriti ini harus kita manfaatkan. Sehingga dengan begitu kita dapat melatih juga mahasiswa untuk tidak selalu berketergantungan. Karena itu kalau selalu berketergantungan dengan akademisi lain, kita riset juga misalnya hanya formalistik, itu apa ya? Tidak akan ada inovasi, tidak akan ada pengembangan, tidak akan ada kritik dan penguatan teori. Ya. Kalau saya kan 10 tahun lebih ini saya cenderung kepada kritik teori. Kritik teori. Untuk kritik atau penguatan teori kan kita harus punya modal. Ya. Punya kemampuan dasar, modal dasar, ya kan? Yang tentunya ketika kita melakukan kritik dan penguatan teori kita harus bertanggung jawab. Terus bagaimana Prof? Kebanyakan orang memang susah untuk dikritik. Enggak, kalau di dunia ilmiah itu bebas. Karena buku tak mungkin marah kan? Ya, betul. Iya, kita jangan terlalu takzim dengan karya masa lalu, tapi jangan kemudian itu menjadi sumber kejumudan. Idbak masa lalu itu adalah sebagai pelajaran, sebagai motivasi. Oh, dulu para ulama dulu, para akademisi dulu yang dimana literatur itu sangat minim. Ya. Kok bisa berkarya? Betul, betul. Seperti itu. Gitu. Ya. Ya kan sekarang ini dulu, tidak usah dulu lah. Zaman saya kuliah di sini dulu itu ya Allah, saya tuh neliti di ilmu badi di Balawah itu. Itu nyari kitab Kalimantan Barat ini, sekarang saya niti Al-Jinas itu susah dapatnya. Susah dapatnya. Saya harus beli ke Jakarta. Ya kan sehingga dapat saya melengkapi bab 2 saya teori itu. Zaman itu aja sudah susah, apalagi yang dulu lagi. Yang dulu kok orang bisa berkarya semikian banyak gitu. Dan saya lihat, saya punya kitab-kitab kuno. Misalnya saya punya tafsir Ibnu Katsir, punya 2 jenis. Ada yang kontemporer, ada yang masa lalu. Yang kitab lalu itu tidak ada footnote. Ya. Apa artinya? Nah, Ulama dahulu itu tidak terlalu mengandalkan saduran-saduran. Dia mengandalkan kepahamannya, curahan dari guru-gurunya itu. Ya. Guru dari guru-gurunya itu diserap oleh ulama itu dan disalin itu kepahamannya itu. Sekarang orang kalau tidak tergantung footnote seolah tidak ilmiah gitu loh. Ya. Nah, jadi sebenarnya objective truth itu kebenaran paling bawah. Ya. Nanti di atasnya ada subjective truth, baru absolute truth. Kebenaran absolut. Nah, ini kerangka pemikir seperti ini harus dikembangkan. Jadi kawan-kawan kalau kerjaannya hanya mengutip aja. Kalau makalah 10 lembar gitu kan. Ya nyimpulkan 1 paragraf. Itu menurut saya pasif. Ya gimana menanggapi jenengan menanggapi ini? Kalau dulu kan banyak karya, kalau dibandingkan referensi sangat sedikit ya Prof. Sedikit. Ya sangat sedikit. Kalau sekarang ini referensi bertaburan di mana-mana. Justru ya karena itu semakin manja di mana-mana lah ya. Ya. Alam aja. Daerah yang alamnya kaya kadang Tapi kan itu sudah masanya, Prof. cenderung pasif, Sudah masanya memang ya biasanya manja itu terlalu manja itu biasanya tidak kreatif dan tidak inovatif. Contoh di alam aja. Ya. Bandingkan kinerja orang bekerja yang berasal dari alam yang susah. Beda Beda dengan orang yang Serius. alamnya kaya, ya kan. Masuk hutannya dapat makanan, masuk ke kali aja dapat ikan. Beda dengan orang yang gersang itu apa? Itu sama itu. Kalau dibandingkan sekarang anak-anak banyak milik makanan ya Prof. Dibandingkan Iya. jenengan dulu gimana? Iya. Itu di kampus lah literatur ya. Sekarang udah musim AI. AI itu hanya dibutuhkan kejujuran aja. Coba kalau di itu kan diminta misalnya kita kreasi video hanya diminta nyantumkan AI aja itu tuh. Ya. Itu kan itu kejujuran ilmiah namanya. Tapi kemudian sangat besar diberikannya gitu loh. Belum lagi sekarang udah musim Mr. Google. Digitalisasi literatur. Ya. Belum lagi fisik kalau kampus kita ini luar biasa kan pengadaan. Dulu enggak kayak gini kita. Betul. Artinya tantangan sebenarnya. Ya. Maka kita perlu evaluasi. Perlu evaluasi. Saya 2018 ketika kita di akreditasi. Itu hanya 5 orang
yang ditemukan oleh tim asesor itu yang mengajar menggunakan hasil tulisnya sendiri. 5 orang. Bahkan lebih banyak, lebih bagus sebenarnya. Ya. Mesti kawan-kawan riset itu jadikan buku. Ya. Jadikan dia sumber apa? Maka riset itu kalau perlu jangan cuma gugurkan kewajiban, tridharma, mesti sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Dan jadikan temuan jadi buku ajar kah atau gimana gitu. Itu kok bisa diterapkan sangat luar biasa nih. Iya, dan dari segi personifikasi kualifikasi diri itu akan lebih mencerminkan orang itu punya pendirian, artinya punya kemampuan, tidak berpatron aja gitu kan. Bukan tidak bagus juga, tapi itu tataran objektif. Ya. Objektif truth namanya. Itu kalau istata kebenaran paling bawah, paling absurd. Coba gitu. Nah, evaluasi ini menurut saya penting tahun baru ini, jangan ritualistik saja. Evaluasi penting gitu. Kalaupun tidak jumlah, evaluasi gitu loh. Mengajar itu mahasiswa yang tidak peduli itu bisa, semua catatan itu bisa ada kita evaluasi gitu. Jangan nunggu orang mengevaluasi gitu. Tapi insya Allah hari ini IAIN sudah kelihatan sudah maju, Prof. Iya. Dengan jumlah profesor yang banyak. Iya, dan itu kita lakukan evaluasi bukan serta-merta sekarang berevaluasi. Kita kan tentulah kalau ritualistik, birokrasi, tata kelola itu kan ada raker, kan. Walaupun tahun ini masih bisa atau enggak gitu kan, ya kan ada raker. Itu wahana evaluasi dan meletakkan kerangka kerja ke depan. 2, ke depan tahun depan, ke depan dari Januari ke Desember itu kan, itu tata kelola yang kita rencanakan itu rencana pelaksanaan program. Kalau tahun depan berikutnya itu rencana merumuskan program dan pembiayaannya gitu. Tapi satu fungsi lagi di raker itu mengevaluasi yang sebelumnya. Ya. Nah, gitu itu kita lakukan itu dan saya kerjakan punya target. Di periode pertama target saya itu sarpras, walaupun sekarang juga ini masih ada bangunan sarpras. Salah tahun ini kita bangun lagi. Di mana, Prof? Situ. Boleh pemirsa tahu nanti barometer kampus yang yang lagi dibongkar itu ya. Di situ kita akan bangun sekretariat, dekanat, kemudian gedung kuliah dan di atasnya itu nanti auditorium. Ya. Auditoriumnya. Nah, periode ini saya punya target kualifikasi akademik. Salah satunya pertumbuhan jumlah guru besar, pertumbuhan jumlah doktor. Terus kita memaksa adik-adik kawan-kawan yang S2 harus 3. Itu kita luasa. Ya? Itu ukuran kisi-kisi kerja yang kisi-kisinya ini kan oret-oretan untuk mengukur seberapa kita tercapai. Jadi kita tahun ini insya Allah kalau memang ini nanti di raker kita akan rumuskan lagi, memaksa lagi misalnya 10 atau 20 orang lagi sekolah S3. Terus gimana Prof? Di luar sana kan udah berkembang santer gitu bahwa IAIN akan pindah ke UIN nanti. Ya, Ghost to UIN. Satu saja yang lagi kendala nih. Sekitar udah sampai 1%, ternyata ada koreksi. Ya biasa itulah. Kita tanah itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Cuman sertifikasinya belum selesai. Cukupnya kita ada beli tanah, kemudian ada hibah. Sertifikasi suratnya belum selesai itu ini. Dan insya Allah tahun ini 99% lah kita ghost to UIN gitu. Mudah-mudahan tahun ini tercapai. Amin. Yang jelas letak dari 2018 itu saya letakkan dasar pengadaan yang terkait akreditasi terpenuhi lebih, ya kan. Guru besar terpenuhi lebih, perpustakaan memenuhi syarat, gedung memenuhi syarat semua. Kalau kita tidak bangun-bangun tidak akan memenuhi syarat gitu. Kalau kita juga tidak ada pengadaan tanah juga tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Dan itu urgen, tidak bisa diganggu-gugat. Karena itu kebutuhan minimal 10. Syaratnya minimal 10 hektar. 10 hektar. Ya, tidak bisa digugat oleh orang luar pun di mana. Kita punya dasar yang kuat. Tapi saya percaya Prof untuk tahun ini amin. Bisa IAIN menjadi UIN. Yang jelas adalah tinggal waktu, pasti. Tapi jujur saja Prof, hari ini saya melihat IAIN ini rasa UIN sebenarnya. Iya. Hanya status saja ya. Kualifikasi. Iya. Ya. Mohon maaf, ada kampus yang memang kualifikasi biasa-biasa saja. Guru besarnya pas-pasan. Akreditasi unggul juga pas-pasan, gitu kan? Fasilitnya pas-pasan bisa jadi UIN. Ya. Nah, kita sebenarnya cuma ukuran luar negeri aja sebenarnya kan. Kalau misalnya Kucing itu tidak kuliah di sini karena kita mandang institut, mandang yang belum tentu. Contoh di Kalimantan ini kita itu terbanyak loh guru besar. Iya loh, serius loh. Di Kalimantan ini. SDM kita mahasiswa bahkan kita kan menjelang 13.000. Prof,
Ini ada titip pertanyaan ke saya. Ini kan banyak orang yang bertanya sebenarnya Mahat itu penting nggak mahasiswa itu di Mahat? Gitu. Wajib. Karena banyak yang mengatakan, aduh saya nggak bisa di Mahat, nggak bisa hidup sendiri. Karena itu tadi udah dimanja, Prof. Nah barangkali Prof bisa menjelaskan di barometer kampus ini bahwa Mahat itu penting buat kamu gitu loh. Iya. Itu diantara takaran kualifikasi akademik. Ya. Setiap tahun yang kita ini kan. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa didapat di kelas kuliah gitu kan. Contoh misalnya karakter kebersamaan. Betul. Iya kan? Kalau di sini kan minimal 400. Artinya kualifikasi kebersamaan itu lebih berkualitas daripada yang sekelas. Itu anu ya. Tapi ada normatifnya juga secara konstitusionalnya. Ya, Pak Had ini wajib. Perdirjen tahun 2014 itu mewajibkan setahun. Ini seluruh Semua PTKIN. Seluruh PTKIN mestinya. Ada peraturan dirjennya itu. Nah, diperkuat dengan peraturan rektor. Kita merinci saja teknis-teknisnya gitu. Dan nggak lama kan, Prof? Mestinya setahun. Mestinya. Tapi ini kan karena kita berbagi fasilitinya itu dan pengalaman tidak terlaksana ya dibagi 3. Ini gelombang kedua kan. Tapi tahun ini saya kalau tidak salah bagi 2 karena hanya 1.300-an kan. Kemarin udah mencapai 700. Itu 600 itu lebihnya itu. Nah, jadi kalau khususnya Pontianak ini Mahat tidak bisa ditawar. Mau alim, mau pandai ngaji, mau enggak, itu ada ditawar. Ya kan ada begitu, Bro. Dan sudah masuk kepada aturan SK Rektor di pedoman akademik bahwa mahasiswa di angkatan mulai berlakunya aturan itu syarat di antara syarat untuk maju proposal itu adalah nge-next itu melanjutkan bahwa terklik sertifikat pernah Mahat itu. Ya, karena sertifikat Mahat juga menjadi syarat bagi ormawa. Oh iya. Nggak bisa nolak nih. Itu namanya kita bangun sistem. Ya, mahasiswa ada kasus kemarin. Mereka yang terpilih sebagai pengurus bahkan ketua tapi tidak punya sertifikat tidak selantik. Nah, tegas dong. Iya harus karena ya kita bikin aturan kan kita laksanakan sendiri. Iya. Tapi yang gini, Prof. Barangkali jenengan bisa memberikan di Mahat itu seneng loh gitu. Yang selama ini kan yang mereka takutin bangun subuh, bangun pukul 3, terus aduh tidurnya terganggu. Ini gimana ya, Prof ya untuk menjelaskannya kalau saya atau orang kawan-kawan yang lain ini nggak masuk, Prof gitu loh. Barangkali jenengan bisa memberikan fatwa. Asik. Awal-awal begitu. Iya. Bahkan pengalaman saya beberapa tahun itu banyak japri ke saya terima kasih yang awal-awal juga judes di grup itu tanggapannya gitu kan. Terima kasih yang semula anaknya jam 7 baru bangun ini jam 4 dah bangun. Ternyata perlu dipaksa juga, Bro. Iya. Dan Ma'had saya minta untuk juga sosialisasi manfaatnya bahwa Ma'had itu melatih anak untuk ya menguatkan dan melakukan penguatan terhadap pengamalan atau amaliyah keagamaannya. Nanti kan dilatih macam-macam. Keterampilan, masuk pidato dan lain-lain. Di samping tadi itu membangun karakter kebersamaan itu. Jadi rata-rata banyak orang tua japri yang saya terima kasih gitu program ini. Dan saya tidak bisa ditawar. Sempat ada rombongan protes. Saya bilang tidak akan saya layani soal ini. Tidak akan saya layani soal permintaan kalian untuk minta keringan Ma'had akan. Setuju sih, Prof. Nah gitu. Karena dan alhamdulillah jalan juga nih. Mau tamu mereka. Ternyata bagus kok. Ya, waktu ada acara subuh berkah, jenengan bisa ngelihat sendiri itu betapa ramai dan luar biasa gitu. Jalan mereka. Nah gitu. Ya memang awal di mana-mana memang begitu. Awal-awal memang susah, sakit, rintis. Tapi lama-lama kan alami ya. Resistensinya saya lihat tidak sampai 1%. Yang resisten itu Ma'had tidak ada sampai 1%. Ada bahkan orang luar yang pernah saya kecewa. Itu ada. Orang luar demo pakai masker, dikira saya tidak tahu. Tapi karena juga mereka juga tidak berani terang-terangan, juga tidak perlu kita tanggapi gitu kan. Yang demo di bawah sana itu orang luar itu. Ternyata untuk menuju baik tidak semulus yang kita bayangin. Di mana-mana tidak mungkin. Tidak pernah ada dari zaman Adam ada satu kebaikan yang tidak ada tantangan, tidak mungkin. Maka itu juga yang harus dipahami oleh pemimpin-pemimpin gitu kan. Kalau mau mulus
Kalau di agama itu antara pujian dengan cercaan itu harus disiapkan dua-duanya mental itu. Gitu. Bahkan kalau pujian terus itu yang jelek kan. Iya sih. Jelek. Perlu juga kritikan. Maka saya pilih diam. Nanti waktu kok nggak menjawab. Gitu. Dan ternyata setelah selesai, ini banyak nih puluhan orang yang orang tuanya bersurat ke saya minta standby. Saya izinkan, saya bilang ke mudir ma'had, tindak lanjut urgen ACC. Oh, gitu terima. Minta lanjut gitu. Bukan karena tidak ada tempat, memang orang tuanya suka, senang dan anaknya pun juga suka gitu. Prof, ini juga banyak keluhan juga dari dosen, ya kan, tentang fasilitas di kampus. Iya. Ya kita buka-buka lah nih, Prof. Maksudnya ya jangan ya yang apa kan kritikan ya, Prof ya, iya. supaya para pemirsa barometer ini tahu sebenarnya. Kan banyak santer di luar, aduh nggak dapat kelas nih, aduh prasarananya kurang nih, gimana sih, Prof ini? Iya. Memang secara umum kita kurang. Kalau di umum rata-rata berdasarkan teori yang ideal itu kita masih kurang 92 kelas. Ya kan? Ya. Nah, jadi maka kita bikin solusi yaitu blended system nganutnya kita ini. Ya, boleh luring, boleh daring. Iya. Dan kita udah punya kita bikin smart board, kita bikin smart campus, kita sewakan jaringan. Jadi sebenarnya begini deh. Apapun, tak usahkan barang yang tidak cukup pun bisa dikeluarkan. Iya kan? Tapi coba kalau tanya ke dosen-dosen sepuh, kalian kan masih muda kan? Datangnya paling 5 tahun yang lalu ke sini gitu. Tuh tanya Iman dulu. Ada tuh yang senior, yang guru dosen saya masih ngajar Pak Marsi, Bang Rahmatullah, yang tua-tua itu tanyalah dulu macam apa kampusnya macam apa gitu loh kan. Zaman saya masuk direktor dulu kuliahnya di masjid-masjid yang kumuh itu di mana pesantren itu tuh kan. Becek lagi gitu kan. Jadi makanya kata Tuhan tuh bersyukur kita ini. Kalau sebegini kita mau ngaku perfect ya enggak boleh juga. Tetap di mana-mana ada kekurangan. Tapi kalau kekurangan itu kalau mau dicari tetap ada ya. Mana ada gitu, tak ada. Ya kita akui tetap kurang. Tapi kan kita PNBP kita cukup untuk bayar honorer, untuk perawatan, ya kan? Itu kita untung ada SBSN dan kita berjuang itu deh. Di pusat itu SBSN tidak banyak duitnya. Kampus keagamaan itu ada 72 kampus, 59 yang Islam. Kebayang itu bagi-bagi. Iya bagi-bagi gimana? Kita berjuang gitu. Kita berjuang menyiapkan proposal yang perfect, yang bagus. Alasan kita listeningnya ada gitu kan. Alasan kita kebutuhan itu ada gitu. Maka di ACC gitu. Nah, kalau tidak perjuangkan tidak begini. Nah, kita ini. Iya sih saya ngerasa juga udah. Kita dengan tahun depan ini dengan tahun ini selesai kita punya 6 gedung besar menjulang langit. Itu diperjuangkan. Ya dulu ya sesuai dengan tantangan zamannya ya. Anggaran ini dulu nih kampus yang kita tempat sekarang ini nih. Ini mau dia 11 miliar. Artinya dulu 1 tahun tidak sampai 4 miliar. Ini kok nyebut duit ini agak ngeri saya, Prof. iya, enggak apa-apa kan begitu kan. Iya, kita transparan aja gitu. Ya, transparan. Tapi setelah itu kita menyadari ternyata harus ada kemauan tertentu, cara-cara tertentu. Ya. Cara maksud itu adalah kita harus membangun argumentasi. Mengapa kita perlu bangun ruangan, gedung? Kebutuhan apa? Nah, itu alhamdulillah tim kita itu perencanaan, PPK dan itu kompak membangun alasannya sama-sama. Ada KAK-nya gitu. Jadi membuat listening yang memang ketika dibaca ini perlu dibantu bangun gitu. Itu yang maksud dengan cara-cara tertentu itu gitu. Ini ada lagi loh Prof, masukan kemarin saya ngobrol-ngobrol. Coba nanti tanya ke Pak Rektor, kenapa kita nggak kuliah daring? Maksudnya gini Prof, dari Kopasulu, dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, bisa masuk IAIN, nggak mesti harus datang ke IAIN, tetapi kuliahnya daring, gitu. Seperti kampus sebelah gitu. Ada nggak sih regulasinya gitu? Ada, kita kan udah sih bilang tadi itu di program akademik bisa. Cuman ya mungkin di strata tertentu S2 S3 itu banyak kan daring. Iya banyak daring. Ya satu ya pertama ada program ma'had, ya kan. Yang kedua untuk S1 ini masih menampung gitu kan. Nah ya kita sendiri di klasikal yang luring aja kita biasa ngajar pakai daring. Gitu. Dua-duanya gunakanlah gitu. Lalu mayoritinya ke sini gitu. Nah, kalau semester 1 kan kita memang terkena program ma'had ini kan wajib masuk. Nah, gitu. Prof ini buat mahasiswa nih Prof.
buat mahasiswa hari ini nih kan sempat ada yang nanya, Bang, apa sih bedanya kampus kita sama kampus umum sama kampus agama nih? Rasanya kok sama ya, Bang? Sama dari mana? Sama, beda kok. Kita mata kuliahnya banyak ke agama ataupun di luar ada juga dapat agama kita, Bang. Tapi spesial di IAIN Pontianak lebih mendalam, Dek, saya bilang. Makanya ada Islamnya. Nah, ini banyak yang rancu, Prof. Bahwa IAIN itu sama kok dengan kampus yang lain gitu. Sama seperti kampus umumnya gitu. Memang ada mata kuliah tertentu yang sama. Civil education misalnya kan. Dulu Pancasila sama gitu. Ya. Ada mata kuliah dasar yang sama. Tapi tetap ada, pastilah tidak mungkin sama, tidak mungkin. Mungkin sama ya. Ada beberapa sejenis data kecil wawancara ya kan. Ketika mengapa di sini kan ada psikologi ya kan. Kenapa enggak di kampus lain aja gitu loh. Ya. Ada matematik. Oh ya, Prof, ada yang nanya kayak gini. Ya, Bang, kalau di umum enak loh, Bang, bisa masuk kemana aja kalau kerja. Kalau IAIN susah loh, Bang. Ini nih banyak keluhan ini, Prof. Jadi saya tanya, kenapa Ibu pilih menjadi guru bahasa Inggris di IAIN? Tadi bahasa Inggris ya? Tadi bahasa Inggris. Di IAIN pasti beda lah, Pak. Kita mengharapkan lebihnya itu agamanya. Soal Bang kerja tadi itu tidak benar tuh. Tidak benar itu, tidak ada hambatan. Saya maju kalau ada hambatannya. Tidak ada hambatan, tidak ada diskriminasi. Tidak ada. Jadi maka SPDI, tidak SPD, tidak SPDI. Ya. Iya. Esos ya sekarang. Esos, SH, sama aja. Dan menurut saya lembaga yang menolak alumni IAIN, itu penting tuh, Prof. itu diskriminatif. Betul. Itu bisa kena itu. Betul. Nyatanya kan memang begitu, Prof. Enggak ada. Ada, Prof. Enggak ada. Dulu itu masalah MI madrasah aja tuh, Ya. PGMI. Tapi setelah kita jelaskan mereka mau terima. Ya. Yang kemarin santer juga ada PAUD katanya mau ada di negeriin gitu ya, Prof. Ya. Jenengan juga memberikan sebuah semangat untuk para guru Raudatul PAUD. Atfal. Raudatul Atfal. Ya. Oke, Prof. Ini memang kita nggak panjang nih, Prof, podcast kita untuk di awal ini mungkin sekitar 30 menitan, tapi penting agar orang tahu nih, ya sedikit banyak tahu tentang IAIN Pontianak gitu loh. Ini loh rektor kita yang sudah menjelaskan yang saya tadi sampaikan ke jenengan itu.